وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, merupakan sebuah fadilah, keutamaan bagi kita semuanya yang telah Allah pilih, yang telah Allah berikan hidayah kepada kita semuanya untuk berada di majelis ini. Keutamaan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang mau mentadaburinya, bagi mereka-mereka yang mau meneliti, yang mau memahami hakikat keberadaan mereka di majelis ini. Dan ini merupakan sebuah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dipilih untuk duduk bersimpuh di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh barakah, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan amalan saleh bagi hamba-hamba yang beramal di bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan. Yang mana kalau kita mau melihat keadaan saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di luar sana, yang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada mereka, mereka dalam keadaan lalai, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang seharusnya mereka lebih fokus, lebih semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sebagian mereka ada yang sibuk dengan perdagangan, tijarah, kesempatan bulan Ramadan, peluang bisnis itu sangat besar. Ya, daya beli masyarakat semakin meningkat di bulan Ramadan. Ada lagi sebagian mereka, tatkala bulan Ramadan ini kesempatan untuk shopping. Ya, di supermarket, di swalayan untuk buka puasa. Tapanun fil akli wa syarab. Mengumpulkan banyak makanan di bulan Ramadan. Dan seterusnya kita melihat kelalaian yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Bukanlah yang kita maksud dengan apa yang kita sampaikan di sini. Tidak boleh yang namanya berdagang, tidak boleh yang namanya tijarah, belanja shopping. Yang kita sayangkan yang terjadi pada kaum muslimin adalah mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan barokah. Di bulan di mana mereka bisa mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak menawarkan bonus. Kalau bahasa pedagang, bonus dia.
ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, gebiar. Gebiar apa? Gebiar BCA. Nah, tapi gebiar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang berlipat ganda. Sayang, sangat sayang sekali kalau bulan yang mulia ini diluputkan dari amal-amal saleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan di sini kita menyampaikan perkara ini agar supaya kita semua yang ada di sini merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memberikan hidayah kepada kita untuk duduk bersimpuh di majelis ini. Jangan sampai terbetik di pikiran kita bahwasanya ini hanya semata jerih payah kita lah, tapi itu semua hidayah dari Allah. Padahal kalau kita melihat keadaan di luar biasa. Ya, panggilan-panggilan, lambaian-lambaian bagi kita untuk ikut dengan mereka orang-orang yang lalai. Sudah untuk apa? Ikut daurah Ramadan, ikut Quran. Ini kesempatan ini. Nah, peluang untuk mendapatkan keuntungan laba yang luar biasa pada bulan Ramadan. Eman-eman. Bagi mereka-mereka yang memiliki keluarga berpikir, benar juga. Nah, kalau saya manfaatkan bulan Ramadan ini untuk peluang bisnis, wah, luar biasa ini untuk nanti Idul Fitri ya. Nah, bisa beli baju, makanan, kue-kue. Nah, ini kalau mereka-mereka berpikiran sempit. Nah, tetapi mereka-mereka yang Allah berikan hidayah, berpikiran yang lebih panjang, mereka lebih mengedepankan amal saleh pada bulan tersebut bekal untuk mereka nanti di akhirat, untuk mereka dan keluarga-keluarga mereka. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Majtama'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasul menyebutkan keutamaan orang-orang yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Keutamaan yang besar disebutkan oleh Rasul. Tidaklah ada sebuah kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Di sini ada sebuah faedah tentang lafaz salah rizki. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Majalis Syahr Ramadan, bahwasannya yang namanya tilawah itu ada dua macam. Yang pertama, tilawatun hukmiyah. Tilawatun hukmiyah, membaca Al-Quran secara hukum. Maknanya adalah tasdiqu akhbari, membenarkan khabar-khabar yang terdapat di dalam Al-Quran, wa tanfidu awamir, dan melaksanakan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan yang terdapat di dalamnya. Ini tilawah hukmiyah. Yang kedua yaitu tilawatun lafziyah, ai qira'atan, membaca Al-Quran secara lafaz. Nah, kalau untuk jenis yang kedua ini banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ya. Habis sholat tarawih itu di mana-mana
terdengar suara lantunan bacaan Al-Quran. Tetapi satu yang mereka luput, yaitu apa? Tilawah hukmiyah. Ini yang bukan hanya mereka saja yang sering luput padanya, yang lalai padanya, tetapi kita juga yang ada di majelis ini lupa bahwasanya membaca Al-Quran itu ada dua macam. Membaca secara hukum dan secara lafaz. Justru yang sangat penting bagi seorang yang membaca Al-Quran itu adalah jenis yang pertama, membaca Al-Quran secara hukum. Maknanya apa? Dia membenarkan tentang khabar-khabar yang diberitakan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang berita-berita yang akan terjadi pada hari akhir nanti, dia membenarkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan khabar-khabar yang terjadi ketika di jannah wan nar, dia benarkan. Ketika datang perintah dari Allah, dia laksanakan. Ketika datang larangan dari Allah, dia tinggalkan. Ini yang sangat penting dari membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak menafikan orang-orang yang membacakan Al-Quran secara lafaz memiliki keutamaan, tetapi kalau seorang itu benar-benar membaca Al-Quran dengan dua perkara ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian Rasul mengatakan setelah itu, "Fayatadarasuna bainahum." Kemudian dia pelajari Al-Quran tadi bersama mereka. Maka apabila hal ini telah mereka lakukan, mereka akan mendapatkan illa nazalat alaihim sakinah, akan datang ketenangan pada mereka. Ini solusi dari Rasul. Wahai saudara-saudara yang aku cintai, untuk mendapatkan ketenangan itu adalah dengan cara membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadaburinya. Kalau orang jadi benar-benar membaca Al-Quran dengan tadabbur, menghayatinya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan tidak didapatkan dengan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin dengan rekreasi, atau sebagian mereka mengatakan dengan duduk di diskotik, atau dengan perkara-perkara yang lainnya berupa perkara-perkara kelalaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, tetapi yang namanya sakinah, ketenangan, didapatkan dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Sehingga dari perkara ini kita bisa mengambil faedah tatkala kita ditimpa sebuah masalah yang membuat kita gundah gulana, baik itu masalah keluarga kita, ataupun orang tua kita, ataupun teman-teman kita, ataupun yang lainnya, maka cobalah tenangkan diri kita dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habibur Rahman. Kemudian perkara yang kedua, wa khafathumul malaikat, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Kemudian yang terakhir, yaitu wa zakarahumullahu fi man indah, Allah menyebutkan mereka, menyebutkan dengan pujian di hadapan orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di sisi Allah tentunya bukanlah orang sembarangan, orang-orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan yang besar. Sehingga kalau nama kita disebutkan di hadapan mereka, itu merupakan satu fadilah yang sangat besar. Gambaran secara ringkasnya saja. Nah, misalnya Pak SBY menyebut nama antum di hadapan menteri-menteri. Namanya antum siapa? Muhammad Zaki. Nah, bapak-bapak
Saya mendengar ada seorang santri yang bernama Muhammad Zaki. Dia merupakan santri toladan di Ma'had Al-Bayyinah di hadapan para menteri. Ya kan? Ada menteri keuangan, menteri agama, semuanya bertanya-tanya, siapakah Muhammad Zaki? Ini baru di hadapan menteri. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, menyebutkan nama orang tersebut di hadapan orang-orang yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikatnya. Tentunya apa? Harusnya kita lebih berbunga-bunga hati kita. Lebih semangat dalam duduk di majelis, dalam rumah Allah, dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum, sebaik-baik kalian. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Afala yamdu ahadukum ila al-masjid fayatadarasu wa yaqra'u ayatan min kitabillah fala naqatan." Nah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Afala yardu ahadukum?" Tidakkah mau salah seorang di antara kalian berpagi-pagi ilal masjid, mendatangi masjid, fayatadarasu atau fayatadarasa wa yaqra', kemudian dia mempelajari Al-Quran dan membacanya atau membacanya. Fa innal ayatain lahu naqatan wa salat bi salat wa arba'un bi arba'in. Maka barang siapa yang membaca 2 ayat saja dari kitabullah Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala semisal dengan 2 onta. Barang siapa yang membaca 3 ayat, dia akan mendapatkan pahala semisal 3 ekor onta. Yang membaca 4 ayat akan mendapatkan pahala semisal 4 ekor onta. Keutamaan yang besar. Apa yang disebutkan oleh Rasul merupakan salah satu bentuk dari taqribul fahm, mendekatkan pemahaman. Padahal kalau kita mau bandingkan tidak ada artinya 2 ekor onta dengan 2 buah ayat yang kita baca di pagi hari, dengan tadabbur, dengan pengamalan kita. Tidak ada artinya 2 ekor onta dengan amalan tersebut. Keutamaan yang besar. Kalau mau dinominalkan kira-kira berapa? 1 ekor onta standarnya berapa, Pak? 20 juta? Ada? Siapa yang tahu harga onta? Hah? 5 juta? Masa? Murah sekali. Sapi aja sekitar 15 juta ya yang besar. Itu anak-anaknya. 2.000 real, sekitar 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah naik ya. Nah, kita perkirakan saja misalnya 15 juta. Nah, kalau 2 ekor berarti 30 juta. Dan seterusnya. Kalian pagi hari membaca berapa ayat dari Al-Quran? Kira-kira ya, Ikhwan? Berapa ayat berarti? 10 lebih.
aja. 10 ayat dikali 15 juta berarti 150 juta. Jutawan semua kalian ada di sini. Ya, miliarder. Nah, itu satu hari. Kalau berhari-hari, nah entah berapa pahala yang kalian dapatkan. Tetapi ingat, bukan hanya sekedar qiraah semata, tetapi butuh dengan yang namanya tadabbur dan pengamalan dari ayat-ayat tersebut. Nah, itu beberapa hadis yang kita sebutkan di sini dalam rangka untuk memberikan semangat, motivasi kepada kita semua yang duduk di majelis ini dan juga orang-orang yang mendengarkan. Nah, pelajaran ini agar supaya semangat mempelajari Al-Quran, kalamullah, dan termasuk salah satu dari ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu adalah ilmu tentang asbabun nuzul, ilmu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ilmu ini ilmu yang sangat penting bagi mereka-mereka yang mau memahami syariat Islam. Seorang yang tidak paham dengan asbabun nuzul sangat rawan, sangat rentan untuk terjatuh pada penyimpangan dan kesesatan. Dikarenakan tidak paham tentang asbabun nuzul. Nah, oleh karena itu di sini kita meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala agar supaya kita semua yang berada di sini dimudahkan untuk mempelajarinya dan memahaminya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai. Bismillah. Adapun pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang bahwasannya yang namanya Al-Quran turunnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ibtidai. Maknanya adalah Al-Quran yang turun ibtidai, ay annahu ghairu murtabitin bisababin minal asbab al-khassah. Nah, yang pertama, makna Al-Quran yang turun ibtidai, maknanya bahwasanya Al-Quran tadi turun tidak berkaitan dengan salah satu sebab dari sebab-sebab yang khusus. Nah, jadi Al-Quran dia turun tanpa adanya sebab. Ini diistilahkan dengan nuzulul Quran ibtidai, turunnya Al-Quran tanpa ada sebab. Dan ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, tidak semua Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Ini perkara yang sangat penting diketahui bagi kaum muslimin pada umumnya dan para thalabatul ilmi secara khusus.
ketidaktahuan dalam masalah ini, akan menyebabkan ketimpangan dalam membahas masalah asbabun nuzul. Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengumpulkan sebuah kitab yang beliau bahas di situ adalah tentang hadis-hadis yang menyebutkan sebab turunnya Al-Quran. Dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis yang sahih, yang musnad, yang sampai kepada Rasul tentang asbabun nuzul. Kitabnya ini. Tebalnya sedemikian. Ketika beliau menulis kitab ini, ada sebagian pihak yang mengkritik beliau dari sisi beliau banyak sekali tidak memasukkan hadis-hadis yang berbicara tentang asbabun nuzul. Banyak. Beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih-sahih saja. Ketika itu ada yang mengkritik beliau mendhaifkan salah satu hadis yang berkaitan tentang asbabun nuzul. Dikritik sih. Syekh, kalau hadisnya ini dhaif, terus ayat ini sebab turunnya apa sih? Kira-kira jawaban kita bagaimana? Kalau hadisnya dhaif, berarti sebab turunnya apa saja? Baik. Dijawab oleh beliau gampang. Tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki sebab turunnya. Sehingga kalau hadis yang berbicara dalam masalah asbabun nuzul tadi lemah, maka apa? Enggak ada, kita katakan ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul. Dia masuk dalam kategori apa? Nuzulul Quran ibtidai. Ayo menurut ikhwah, turunnya Al-Quran secara ibtidai tanpa ada sebab. Paham? Ini terjadi waqi'. Muskil ini terjadi pada salah seorang dari thalabatul ilmi. Dikarenakan tidak paham bahwasanya nuzul Quran terbagi menjadi dua, ibtidai dan yang kedua. Yang kedua yaitu nuzul Quran murtabitun bisababin minal asbab. Nuzul Quran murtabitun bisababin minal asbab. Turunnya Al-Quran dengan sebuah sebab dari sebab-sebab yang ada. Ini faedah yang mungkin yang harus dipahami para thalabatul ilmi. Adapun kesempatan kita yang insyaallah akan terus berlanjut setiap ba'da asar di sini adalah tidak membahas satu persatu tentang asbabun nuzul dari masing-masing ayat. Dikarenakan waktu yang disediakan itu tidak mencukupi. Sehingga bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui, banyak ditulis oleh ulama kita tentang pembahasan asbabun nuzul. Yang paling awal itu kitab yang ditulis oleh Ali Ibn Madini, syekhnya Imam Al-Bukhari. Beliau menulis kitab tentang asbabun nuzul. Ini kitab-kitab yang berbicara tentang asbabun nuzul. Kemudian yang kedua yaitu kitab yang ditulis oleh
Imam Al-Wahidi. Nah, Imam Al-Wahidi. Ini dalam sebagian mushaf itu disertakan asbabun nuzul miliknya beliau. Nah, kemudian yang selanjutnya yang juga membahas masalah ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Imam As-Suyuti. Ini yang banyak tersebar. Nah, di mushaf-mushaf yang ada. Bagi mushaf-mushaf yang memang itu diceritakan tentang asbabun nuzul. Nah, beliau-beliau ini mengumpulkan semua hadis-hadis yang datang yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Sehingga di situ tanpa adanya tamhis wa tamhis, penyaringan dan pemurnian. Ya. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya dalam bab asbabun nuzul dakhala fihi dakhil. Artinya juga ditutupi padanya hadis-hadis yang lemah. Tidak luput. Dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Sehingga masih tercampur di kitab-kitab mereka ini antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif berkaitan dengan asbabun nuzul. Sehingga dengan kenyataan yang demikian, Al-Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau pun terpanggil, terbetik untuk membuat sebuah karya di mana karya tersebut mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang asbabun nuzul. Itulah salah satu pendorong Syekhul Muqbil rahimahullahu ta'ala mengarang kitab yang ada di hadapan kalian, As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Kitab ini disebutkan oleh beliau termasuk marajih, rujukan mereka yang mau membahas tentang asbabun nuzul, baik orang yang sudah tingkatan ilmunya tinggi ataupun yang baru memulai. Rujuknya kepada kitabnya Syekh. Demikian. Sehingga kesempatan kita kali ini digunakan untuk membahas seputar dhawaabit, ketentuan-ketentuan atau kaidah yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Adapun kalau ingin membahas satu persatu masing-masing ayat, ana sarankan bagi kita semuanya untuk membaca kitab Syekhul Muqbil rahimahullahu ta'ala As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Yakfikum, cukup bagi kalian. Pembahasan yang pertama yang perlu kita ketahui tentang makna sababun nuzul. Makna sababun nuzul. Huwa ma nazalatil ayatu awil ayatu mutahaddisatan anhu au mubayyinatan li hukmihi
ayyama wuqu'ihi. Nah, intah. Maknanya adalah ma nazalatil ayatu awil ayat. Sebuah peristiwa atau kejadian yang sebuah ayat atau beberapa ayat itu turun tentangnya, mutahadditsatan anhu, yang ayat tadi membicarakan tentang peristiwa tadi. Nah, anhu kembali kepada ma, peristiwa tadi. Au mubayyinatan li hukmi, atau ayat tadi menjelaskan hukum dari peristiwa tadi. Ayyama wuqu'ihi, tatkala terjadinya peristiwa tersebut. Nah, sehingga yang namanya sebab nuzul itu merupakan apa? Sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, kemudian dari kejadian tadi turunlah sebuah ayat atau beberapa ayat yang memperbincangkan kejadian tadi atau menjelaskan hukum dari kejadian tersebut ketika terjadinya peristiwa tersebut. Dari ta'rif ini disebutkan oleh Dr. Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Nah, dalam kitabnya Manahilul Irfan. Dari definisi ini, Syekh Muqbil rahimahullahu taala membagi bahwasannya sebab nuzul Al-Quran menjadi dua macam. Dari tarif ini kita akan mengetahui bahwasanya sebab turunnya Al-Quran itu ada dua. Naam, yang pertama antahdatha hadisatan atau hadisatun, antahdatha hadisatun fayanzilul Qur'an al-Karim bisya'niha. Yang pertama yaitu turunnya Al-Quran ketika terjadi sebuah kejadian, kemudian baru turunlah Al-Quran. Ini jenis yang pertama. Al-Quran turun dikarenakan terjadi sebuah peristiwa. Nah, di sini kita akan menyebutkan tentang asbabun nuzul, itu beberapa saja yang berkaitan dengan kaidah. Nah, cuplikan dari asbabun nuzul. Contohnya yaitu tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ayat 187. Ayat 187. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatu ila nisaikum." Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadi minal khaytil aswadi. Nah, Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan untuk rafat. Itu apa? Al-jima. Ya. Berjima, bersetubuh dengan istri-istri kalian. Dihalalkan. Kemudian selanjutnya Allah melanjutkan wa kulu washrabu. Makan dan minumlah hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maknanya apa? Fajar apa? Bayu? Fajar shadiq. Makan dan minumlah sampai terbitnya fajar shadiq. Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kita sengaja mengambil asbabun nuzul yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena kan memang waktunya pas. Berkaitan tentang kisahnya Qais ibnu Surnah. Pakai sok. Qais ibnu Surnah. Qais ibnu Surmah al-Ansari. Ayat ini berkaitan tentang Qais ibnu Surmah al-Ansari. Sudah pernah dengar kisahnya? Syarif? Belum? Abu Amar? Belum? Sahabat. Siapa yang pernah dengar kisahnya? Terus nah, ahsanta. Allah ibadah. Bahwasanya, ikhwan, di awal-awal Islam aturan main berpuasa itu beda. Aturan main dalam berpuasa bulan Ramadan tidak seperti yang ada di saat kita sekarang. Lebih susah. Di awal-awal Islam, waktu seseorang itu berbuka puasa sampai dia tertidur. Dari terbenamnya matahari sampai dia tertidur. Maknanya kalau sudah tidur, intah waktu buka puasanya. Enggak boleh makan, enggak boleh minum. Paham ya? Misalnya terbenam matahari sekitar jam berapa biasanya? Seki? 5:30. Ya, misalnya 5:30. Nah, kemudian dia makan-makan, habis sholat tarawih tidur. Maka setelah bangun nanti misalnya jam 12 malam enggak boleh makan lagi. Kalau sudah tidur tidak boleh makan. Intah waktunya berbuka intah. Ini aturan main di awal-awal Islam. Sekarang kita enak, ya kan? Dengan ayat tadi sampai terbitnya fajar shadiq. Mau tidur, mau enggak terserah. Yang penting waktu berbuka tetap ada sampai fajar shadiq. Di awal-awal Islam. Nah, kemudian di sini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, terjadi sebuah kejadian yang menimpa sahabat Qais ibnu Surmah. Qais ibnu Surmah ini termasuk sahabat yang bisa dibilang miskin. Siang harinya dia bekerja, untuk berupaya menghidupi anak istrinya, mencari maisha. Ketika sudah masuk waktu berbuka, pulang ke rumah, tanya sama istrinya, "Aindaki ta'am?" Wahai istriku, apakah ada makanan untuk buka puasa? Istrinya bilang apa, Ikhwan? La, tidak ada. Luar biasa. Ya, bulan Ramadan untuk buka nggak ada buka. Kira-kira terjadi nggak di zaman atau di
waktu kita saat ini atau di negeri kita. Semiskin-miskin kaum muslimin mesti ada buka puasanya. Ya, minimal air putih atau korma atau nasi ada. Tetapi di zaman para sahabat sampai-sampai nggak ada buka puasanya. Menunjukkan memang keadaan mereka yang sangat memprihatinkan saat itu. Nggak ada makanan. Tapi kata istrinya, sudah mas, tak carikan buat sampean. Nah, makanan untuk buka puasa. Istri yang soleha, ya, nggak malah balik malah. Kamu itu gimana sih? Nyari seharian kerja kok nggak bawa nafkah? Nah, harusnya apa? Saya yang tanya, mas bawa uang atau bawa makanan? Kayak demikian. Tapi istri yang paham dengan suaminya. Nah, ya sudah, tak carikan makanan. Istrinya keluar mencarikan makanan. Mungkin pinjam atau bagaimana. Sudah dicarikan, dapat makanan. Pas pulang-pulang suaminya sudah tertidur. Istrinya bilang apa? Khaibatan lak, kasihan engkau wahai suamiku. Kasihan deh lu, gitu ya. Nah, kasihan engkau wahai suamiku. Kenapa? Ya sudah, nggak ada kesempatan untuk buka puasa, sudah tertidur. Nah, akhirnya besok harinya kegiatan seperti biasa. Qais bin Surma bekerja. Nah, di siang harinya nggak mampu ya ikhwan. Antum tahu Saudi Arabia panasnya lebih dari Sidai. Iya, kerja lagi. Nah, sudah nggak buka, nggak sahur. Gimana itu rasanya? Nah, kerja lagi. Ya sudah, akhirnya Qais bin Surma pun pingsan. Nah, setelah mendengar kejadian ini, akhirnya pun turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadi minal khaytil aswadi." Allah memberikan keringanan kepada kaum muslimin sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat Islam. Waktu berbuka diperpanjang sampai fajar shadiq. Nah, sebagaimana yang sekarang kita laksanakan. Nah, luar biasa. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengalami masa-masa yang sebelumnya. Nah, ini bentuk asbabun nuzul yang berkaitan apa? Dengan sebuah peristiwa. Nah, jenis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, yaitu ayus ala ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an syai'in fayanzilul Qur'an bibayanil hukmi fihi. Nah, bentuk yang kedua dari asbabun nuzul yaitu apa? Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah perkara, kemudian turunlah Al-Qur'an menjelaskan tentang hukum dari perkara tersebut. Nah, ini makna dari ucapan na'am, ta'rif yang di atas, au mubayyinatan li hukmihi. Ya, atau peristiwa atau ayat yang menjelaskan hukum dari peristiwa tersebut. Nah, untuk yang mutahadditsatan anhu itu untuk jenis yang pertama, yaitu turunnya Al-Qur'an dikarenakan sebuah kejadian. Nah, adapun ucapan dari Imam atau Dr. Az-Zarqani mubayyinatan li hukmihi, itu ketika terjadi pertanyaan kepada
Rasul. Nah, sehingga kesimpulannya sebab turunnya Al-Quran itu ada dua macam. Bisa berkaitan dengan sebuah peristiwa, kejadian, atau pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasul. Nah, untuk contoh yang kedua itu banyak sekali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah 222. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan. Qul huwa adzan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang haid. Qul, katakanlah wahai nabiku, huwa adzan. Haid itu adalah perkara yang adzan atau yang kotor. Nah, fa'tazilun nisa. Maka jauhilah para wanita fil mahid ketika dia dalam haid. Ayat ini turun berkenaan tentang orang-orang Yahudi yang mereka memiliki pemahaman bahwasannya wanita yang haid itu tidak boleh didekati secara mutlak, mahjura. Mereka dimasukkan dalam sebuah kamar khusus. Mereka menganggap wanita yang haid itu najis semuanya, sehingga tidak boleh disentuh, tidak boleh makan bersamanya, suruh masuk kamar khusus. Nah, kemudian ditanyakan kepada Rasul tentang pemahaman orang Yahudi ini. Maka, Rasul pun menjawab, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segala sesuatu ketika itu kalian haid kecuali nikah, haid al-jima. Kecuali jima tidak boleh. Bercumbu boleh. Nah, tentang ayat ini. Paham ya? Kemudian turunlah ayat ini. Nah, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisa. Maka jauhilah istri-istri kalian. Maknanya menjauhi mereka dari yang namanya jima. Paham? Nah, ini ketika Rasul ditanyakan dengan sebuah pertanyaan. Nah, dan banyak disebutkan dalam Al-Quran itu dengan lafaz yas'alunaka. Yas'alunaka anisa ayyana mursa. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Nah, fima anta min dzikra. Untuk apa kamu tanya-tanya tentang hari kiamat? Nah, banyak disebutkan di dalam Al-Quran dengan lafaz yas'alunaka. Al-Quran turun dikarenakan sebab pertanyaan kepada Rasul. Nah, baik. Karena kan waktunya sudah habis, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas dari perkara-perkara yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Nah, sehingga di sini untuk asbabun nuzulnya sendiri, kita hanya menyebutkan cuplikan-cuplikan saja. Ya, tidak menyebutkan satu persatu masing-masing dari asbabun nuzul. Jadi kita menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan qaidah, insyaallah lebih anfa, lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala bissawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.